Ayolah teman-teman, diskusi itu pakai akal lah. Akal, dalil. Masa saya tanya mana dalilnya Yesus memang harus dibunuh? Ada. Di mana? Ada. Saya belum siap. Ada. Apa ini? Ngomong tidak menguasai Bible. Sudah beriman duluan. Biblenya nggak tahu. Diimani dulu. Nah inilah kalian. Stupid in bahlul. Dipercayai dulu. Dalilnya nggak tahu. Kan lucu. Tapi memang kayak gitu kalian ini. Yang penting percaya dulu. Masalah dalil belakangan. Kalian sebenarnya ini hanya karena terlanjur Kristen aja sih. Coba kalian menggunakan akal. Ayo. Masakan Yesus memang harus dibunuh? Apa dasarmu? Apa maksudmu? Apa tujuanmu? Sedangkan Tuhan mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Keluaran 23 nomor 7, nomor 8. Jangan. Itu kata siapa? Kata Tuhan. Jangan kau bunuh. Datang dia. Yesus memang harus dibunuh. Jangan kau bunuh. 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 Sebentar itu siapa yang menang antara Tuhan dengan kau? Tapi tadi udah diakui tadi iblis katanya. Udah diakui sama dia. Ya kan sederhana. Sederhana kali itu, Bang. Iblis dikatakan oleh Yesus di Yohanes 6:70. Dan satu di antaramu adalah iblis. Kenapa Yudas disebut iblis? Karena ingin menyerahkan Yesus. Untuk apa? Untuk disalib. Berarti yang menginginkan penyaliban itu siapa? Tuhan atau iblis? Udah terjawab pun di situ. Apa tujuan Yudas dirasuki iblis? Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Untuk membatalkan penyaliban atau untuk penyaliban? Untuk penyaliban. Berarti yang bertujuan menyalibkan siapa? Siapa yang punya tujuan untuk menyalibkan? Ya, Pendeta Indra bisa masuk, Pendeta. Silakan dibuka mute-nya, Pendeta Indra. Baik. Oke, saya mulai ya. Penyaliban Yesus adalah rencana agung Bapa. Di mana dalilnya? Iblis tidak punya andil apapun. Yohanes 14 Rencana agung, rencana agung. Pelan-pelan. Jangan kayak ular melihat harimau. Pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan. Jangan kayak ular yang melihat harimau. Pelan-pelan, santai. Percuma sekolah tinggi-tinggi, punya jemaat banyak kalau hanya kebohongan yang Anda tebar di sini. Tunjukkan di mana dalilnya Tuhan memiliki kemudian karya agung untuk pembunuhan terhadap orang benar. Di mana dalilnya? Saya, kenapa kamu kasih mute? Dalilnya di mana? Dengar. Yohanes 14 ayat 30, tidak percaya, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas tidak berkuasa. Berarti berkuasa atas rencana tidak Allah. Berkuasa. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Teman-teman di bawah tepuk tangan. Yohanes 14:30, iblis tidak berkuasa terhadap Yesus. Berarti berhasil enggak Yudas? Berhasil enggak Yudas mengkhianati Yesus? Berhasil enggak? Itu rencana Bapa. Berhasil tidak? Yang dipakai oleh iblis. Berhasil tidak? Dia menyesal. Sekali lagi, Bang. Sekali lagi. Berhasil tidak? Enggak nyambung dia. Enggak nyambung. Saya tanya samamu. Yesus berkata Yohanes 14 nomor 30, iblis sedikit pun tidak akan berpengaruh, tidak akan menyentuh dirinya. Nah, pertanyaan saya, berhasil enggak Yudas mengkhianati Yesus? Jawab. Yudas mengkhianati Yesus karena dia berhasil? Berhasil tidak karya iblis? Berhasil tidak karya iblis terhadap Yesus? Berhasil tidak iblis? Berhasil tidak iblis? Berhasil tidak iblis? Berhasil tidak iblisnya? Iblis tidak berhasil. Enggak berhasil. Berhasil.
dia tidak Tepuk tangan teman-teman. Berhasil. Tidak berhasil. Tidak berhasil iblisnya. Berarti gagal penyaliban terhadap Yesus. Tepuk tangan semua. Tepuk tangan. Iblis tidak berhasil. Iblis tidak berhasil mengkhianati Yesus. Berarti Yesus tidak berhasil disalibkan. Kalau cuman modal ngomong, saya juga bisa kayak gitu, bang. Saya juga bisa kalau kayak gitu cara ngomongnya bisa. Saya ini pakar diplomasi. Jangan ajarin saya kayak gitu. Angkatan 98 itu saya pernah goyangkan kota Makassar ini dengan orasi-orasi saya. Jadi jangan kau pancing-pancing saya berorasi kayak begitu. Kampungan. Udah nggak zaman. Saya dulu mengkader anak-anak Getar 98 itu, saya suruh berorasi dia kayak gitu di depan Kejati. Itu udah nggak zaman orasi kayak gitu, bang. Sekarang itu yang kita butuhkan ilmu. Saya butuh ilmu. Tidak sama. Itu kau seorang penipu. Kau penyesat. Jangan nangis lah di sini. Dilihat orang tadi Anda dipanggil pendeta loh. Nangis nih. Jangan nangis gitu. Iblis gagal. Jangan nangis gitu. Iblis gagal. Jangan kayak gitu. Kalau tidak ada iblis, kalian tidak punya Tuhan. Itulah. Jangan kayak gitu, bang. Kalau tidak ada iblis merasuki Yudas, kalian tidak ada Tuhan. Tambah emosi dia ini. Tambah emosi dia ini. Memang menggebu-gebu dia, Bang Hendrik. Congornya doang yang gede. Congornya yang gede. Congor gede dengan biji pelernya sebelah yang gede, tapi ilmu nggak ada. Cobalah Pak Pendeta, pelan-pelan aja lah. Jangan pengaruh topi miring membuat Anda ditertawakan di sini. Oke, congornya lagi Kalau bisulan Anda ini. mengatakan iblis tidak berhasil kemudian menggodai kemudian atau memperdaya Yesus melalui Yudas, melalui imam kepala, melalui mahkamah agama, ya, berarti tidak ada penyaliban terjadi terhadap diri Yesus. Berarti yang disalib ini siapa? Kan begitu logikanya, Cak Ayu. Logikanya. Bicara santai aja, santai. Coba. Dalam kita belum pernah gagal. Ingat, kebenaran. Dengar semua. Bahwa kitab yang berisi pembuatan adik yang cantik, adik Lu Indra, tenang dek, tenang dulu, tenang ya, adik tenang dulu dek, adik tenang dulu, duduk dulu yang tenang, minum dulu ketuban kuda, duduk, air ketubannya disiapkan dulu. Air ketuban kuda diminum dulu biar tenang, biar tenang. Adik itu ada dot, saya sudah siapkan isinya ketuban kuda, minum dulu itu, habisin. Bukan dot, Bang, juga bukan sekop. Oh, sekop. Bukan. Ayo, literan minyak pakai. Coba diam. Ya, itu corong. Iya, corong bensin. Diam. Pelan. Buka mulutnya. Nganga. Pelan. Gitu. Udah nganga. Ya. Jangan gemetaran kayak gini, tenang aja, relax. Kulihat tangannya gemetaran, santai. Atur napas. Atur napas. Nah, gitu. Dengarkan ya, gurumu berbicara. Ya. Di dalam Yohanes 14:30, kata Yesus, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Penguasa yang dimaksud di sini adalah iblis. Oke? Penguasa yang dimaksud di sini iblis. Dan Yesus berkata, sedikit pun iblis itu tidak berkuasa atasku. Artinya ketika iblis merasuki Yudas, iblis merasuki imam kepala, iblis merasuki mahkamah agama, tidak berhasil. Berarti yang disalib ini bukan Yesus. Yang disalib ini adalah pengkhianat. Yang disalib ini pemakan suap. Yang disalib ini orang terkutuk. Yesus tidak terkutuk. Yesusku itu orang suci. Nggak terkutuk Yesusku itu. Dia manusia mulia yang dimuliakan oleh Tuhanku. Yesus itu adalah orang yang dibanggakan oleh Tuhanku. Kepadanya aku berkenan.
Barang siapa yang percaya dia akan selamat. Jadi dia harus dipercayai, bukan kemudian dihinakan, dikutuk, bukan. Oke? Nah, sekarang kamu buka Bible, kamu baca apa yang kemudian Tuhan katakan di dalam Yeremia 31. Tuhan menerangkan di situ sangat jelas, bukan? Dan membantah kemudian kedatangan Yesus versi kamu, kan? Yesusnya mengatakan bahwasanya kitabnya mengatakan tidak usah lagi, sebab aku Tuhan sudah mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi buat apa Yesus mati nebus dosa? Dosanya siapa? Dosanya siapa? Manusia lah, Bang. Lah, Menebus Tuhan mengatakan manusia dari manusia dosa, Bang. mana? Manusia mana yang ditebus pakai darah manusia? Konsep agama mana itu? Aliran kepercayaan dari mana dosa manusia ditebus dengan darah manusia? Di mana Anda mendapatkan ilmu kayak begini? Ayo. Bukankah itu penyembahan dewa Molok yang mengharapkan darah manusia? Karena Ada Tuhan nggak sendiri dalilnya? yang bisa, karena Tuhan sendiri yang bisa menebus manusia dari dosa, begitu, Bang. Dengan cara? Oke. Dengan cara? Dia menyatakan dirinya, Dibunuh. menyatakan dirinya Dibunuh. rencana karya Dibunuh. penyelamatan, yaitu inkarnasi Yesus Kristus, begitu. Inkarnasi itu bukan ajaran Yahudi, itu ajaran pagan Romawi Yunani. Inkarnasi itu ajaran Hinduisme itu. Saya jawab ya. Silakan Anda tunjukkan dalil dulu di mana. Sabar. Kamu kalau berbicara itu pelan-pelan apa? Pelan-pelan, santai ya. Tolong Anda bantah dalil. Jangan kau membunuh orang yang benar. Mana dalil pembandingnya? Bunuhlah orang yang benar. Silakan. Saya menjawab tahu ya. Silakan. Sebentar. Kitab Samuel. Kitab orang Kristen itu adalah kitab perjanjian. Itu dasar hukum yang paling tertinggi. Bahkan di bangsa dan Enggak negara. usah jualan Hukum obat. perjanjian. Tunjukkan langsung di mana dalilnya. Bunuhlah orang yang benar. Silakan. Tunjukkan dalilnya. Bunuhlah orang yang benar. Kamu dengar, ini hukum perjanjian. Kamu kan bebas bernarasi dengan dalil. Ya, kamu bebas bernarasi dengan gigi palsumu itu. Seenak mau ngomong. Dengar. Dengan modal gigi palsu kau ngomong seenak perutmu, kau nipu orang di sini. Jangan kayak gitulah, saudara pendeta. Perjanjian, bukan kita. Saudara pendeta, saya tidak minta perjanjian. Saya minta dalilnya mana. Bunuhlah orang benar. Mana? Nabimu. Mana? Kita tulisan. Mana dalilnya bunuhlah orang yang benar demi menyelamatkan karisteng para pendosa? Mana? Mana dalilnya? Tunjukkan. Nih, bantah dalil saya ya. Bantah dalil saya. Bukan, Keluaran jangan 23 nomor 7 nomor 8. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Sabar dulu saudara. Saudara, sabar dulu, tenangkan diri Anda dulu ya. Saya kan membaca data ini. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Yesus tidak bersalah, Yesus orang benar. Boleh nggak dibunuh? Nggak boleh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kalian orang bersalah nggak? Orang bersalah. Kalian berdosa. Masa kalian dibenarkan? Berarti membantah dong dalil ini. Ya, suap jangan kau terima, sebab suap membuat buta mata orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Yudas makan suap kan? Itu makanya Tuhan melarang ambil suap, karena kalau kamu terima suap, buta mata orang-orang melihat dan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Orang benar dianggap salah, orang salah dibilang benar. Itu akibatnya. Nah, saya minta dalil. Anda kan seorang pendeta. Mulut Anda kan seperti kelincahan mesin peninggalan Belanda tahun 3. Tolong kecepatan mulut Anda itu yang berbobot. Jangan cuma kata-kata tapi kosong. Jangan yang kosong. Narasinya itu yang berbobot sesuai dengan tema kita.
Saya mengatakan Bang, Keluaran 23 nomor 7, endingnya jangan membunuh Yesus di situ. Karena tidak akan pernah Saya terus. Kenapa kalian? Ya, Anda sudah paham? Sudah, kau dengan kau punya. Anda sudah paham bukan? Yesus Bung, Yesus berkata harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Keluaran. Ini susah ini karena dia cuma modal telinga, nggak modal. Mikrofon. Kalau cuma doa, jangan menganmut saya. Mana? Saya lihat kalian punya keberanian. Bagaimana kalau kita kembalikan dia ke kandang, Bang Jima? Jangan, biar dulu. Jangan. Biar aja, siapa yang mau dihadapi? Jadi gini, Saudara Indra. Aku tidak berani. Saudara Indra gini Bang, gini. Kan ini Anda mau sekali Yesus dibunuh sama seperti iblis. Kau itu sama seperti iblis Bang, pingin kali Yesus dibunuh. Kau iblis, kau tidak ada Roh Kudus. Maka yang ada di dalam kau adalah roh iblis. Itu supaya kau tahu. Terus kenapa kamu pakai rok mini? Di dalam diri kamu yang ada roh iblis. Ya, terus kenapa kamu pakai rok mini? Bulumu, pahamu berbulu, pakai rok mini. Kau bilang roh halus. Bukan begitu cara diskusinya, Saudara Indra. Sudah diselamatkan. Hei, kenapa kamu pingin kali Yesus dibunuh? Kenapa? Kenapa pingin kali kau Yesus itu dibunuh? Kenapa kau kayak iblis? Kamu itu ada iblis, makanya kamu tukang penipu. Kenapa kamu mau kali Yesus itu dibunuh? Karena kamu ada dalam diri kamu adalah roh iblis. Oke, Sekarang saya tanya, tenangkan hanya ada dua. Kalau bukan roh iblis, maka ada roh Tuhan di dalam diri manusia. Oke, baik. Saya mau tanya, Bang. Saya mau tanya. Tidak ada yang kalian punya. Saya mau tanya. Iblis merasuki Yudas itu tujuannya agar Yesus disalib atau agar Yesus tidak disalib? Jawab. Iblis sementara melakukan pemberontakan terhadap Yudas, melakukan pemberontakan dengan cara membuat Yudas berontak terhadap Yesus. Bukan soal penyaliban, tetapi bagaimana dia bisa memberontak kepada Yesus. Iblis adalah... Saya ulang. Iblis merasuki Yudas agar Yesus itu disalib Agar dia menyangkal Yesus. atau agar Yesus tidak disalib. Untuk supaya dia disalibkan. Tetapi Berarti iblis mau agar Yesus disalibkan, betul? Bedanya dengan Anda apa? apa? Hei, iblis mau agar Yesus disalibkan, betul? Betul? Iblis tidak pernah tahu rencana Allah. Iblis tidak Ya tahu. saya tanya, bukan itu kutanya. Saya tanya, iblis mau agar Yesus disalibkan, betul nggak? terhadap Yesus. Iya, Yesus, dengar. Iblis mau agar Yesus disalibkan, benar nggak? Tidak, karena iblis hanya datang untuk menggagalkan rencana Allah. Mana buktinya dia Yang jelas, datang? iblis dari semula adalah pemberontak. Jadi dia akan Kok larinya kemana-mana? Kenapa larinya kemana-mana? Iblis merasuki Yudas. Dengar. Iblis merasuki Yudas agar Yesus disalibkan atau agar Yesus tidak disalibkan. Dia menginginkan Yesus tidak disalibkan. Loh, kok bisa? Bisa. Kenapa tidak? Kalau dia Oke. itu dalam rangka supaya Yudas menyangkal Yesus. Oke, Tetapi setelah kemudian Allah. Setelah kemudian iblis merasuki Yudas, apakah Yudas menunjukkan tempat persembunyian Yesus atau Yudas tidak menunjukkan tempat persembunyian Yesus? Mana yang betul? Dia menunjukkan, tetapi berarti Allah. Itu artinya apa? Itu artinya iblis mau agar Yesus diapain? Itu apa? Apa tujuannya Yudas kemudian menunjukkan tempat persembunyian Yesus? Apa tujuannya? Apa tujuannya iblis menunjukkan tempat persembunyian Yesus? Di situ dikatakan uang dan dengki. Uang kan? Uang dan dengki. Nah, apakah hanya uang? Ya, uang dan dengki. Supaya Yesus ini, dia menyesal. Yesus ini supaya dibunuh, betul? Karena apa? Karena uang. Iya, Yudasnya dapat uang, Yesusnya dapat apa?
Salib atau tidak disalib? Dia laksanakan. Kan Iya, dia saya tahu. bahwa dia Yudasnya dapat uang, Yesusnya dapat salib atau tidak disalib? manusia akan pergi. Yudasnya dapat uang, Yesusnya dapat salib atau tidak disalib? Loh, kamu membaca sendiri di dalam Alkitab. Boleh saya mengerti? Tidak ada satu pemimpin yang mengatakan Yesus. Yesus disalibkan. Itu ketawa saya, Bang. Tertawa saya itu tertawa kemenangan. Mana Anda dalil mengatakan, bahwa Yesus tidak Anda Boleh saya bernarasi, mengatakan, Bang Bima? Anda sabar. Anda mengatakan Yesus itu dikhianati Yudas. Iblis merasuki Yudas agar Yudas berkhianat kepada Yesus. Tujuan berkhianat kepada Yesus agar Yudas ini menunjukkan tempat persembunyian Yesus. Tujuannya kemudian agar Yesus ditangkap. Tujuannya supaya Yesus disalib. Berarti iblis menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Berarti salib Siapa itu bilang adalah bahwa Yudas- hadiah siapa dari bilang bahwa iblis. Sudah ya. Nah, Yudas telan tahu. itu. Telan Tidak itu, Bang. ada- Telan. Iblis mau agar Yesus disalib. akan diserahkan. Iblis mau agar Yesus Dia disalibkan. mengatakan Sudah, kepada Yudas titik. pun bahwa Nanti Yudas pemain akan udah, meninggalkan diam, dia. Ya udah, kamu diam. Nanti pemain. Silakan Diam. pejuang silakan. Ya, Saudara Indra diam Saya ya. mau ya, Diam situ saya ya, coba Dik. Bernarasi Ya, dulu ya. Silakan. Ya, silakan. Oke, gini Bang, kalau saya melihatnya justru begini, bahwa Iya. Yudas yang dirasuki oleh iblis itu pun bagian dari penggenapan. Kenapa? Karena dalam Matius itu menjelaskan ya bahwa Yudas itu ketika dia mengetahui Yesus mau disalibkan itu, dia menyesal dan dia mengembalikan 30 keping perak itu kepada imam besar, ya kan? Nah, uang itu dipakai oleh imam-imam itu untuk membeli sebidang tanah yang disebut tanah tukang periuk kalau nggak salah ya saya. Nah, itu bagian penggenapan dari kitab para nabi juga yang menjelaskan bahwa ada uang darah lah istilahnya itu namanya. Nah, jadi saya melihatnya justru bahwa oh iya, orang yang dirasukin setan pun Tuhan pakai itu untuk menggenapi firman-Nya loh gitu. Artinya apa? Tuhan berotoritas di situ. Jadi yang menang siapa? Ya Tuhan lagi di situ, ya kan? Jadi saya melihatnya bukan ini keberhasilan setan. Ya memang setan berpikir berhasil ketika dia bisa menyalibkan Yesus. Sama, ya kan? Tapi karya salib itu puncaknya bukan di kematian Yesus, tapi pada kebangkitannya. Karena Paulus bilang, percuma kita memberitakan Injil kalau dia tidak dibangkitkan. Kalau dia nggak bangkit itu percuma gitu. Jadi puncaknya itu ada di kebangkitan justru, gitu ya. Jadi ya menurut saya kemenangannya itu adalah di kebangkitan. Makanya saya menyembah Yesus, Tuhan yang hidup itu, begitu Bang. Ya, apa yang Anda ingin sampaikan sini kan temanya penyaliban itu karya iblis atau karya Tuhan kan gitu. Karya Tuhan Bang. Karya Tuhan. Di mana Tuhan makanya gini kemudian? Bang. Makanya Iya, sabar dulu. Oke. Anda bernarasi terlalu panjang. Oke. Sekarang begini, tolong tunjukkan di mana Tuhan menginginkan pembunuhan kepada orang yang benar. Oke. Pembunuhan itu tidak pernah dibenarkan. Artinya gini, baik pengkhianatan Yudas, apa yang dilakukan oleh orang-orang imam besar, ya kan, tentara Romawi, itu semua kejahatan. Pembunuhan itu kejahatan. Dan itu yang juga ditanggung oleh Yesus di salib itu. Begitu, makanya Yesus bilang di 7 perkataan salib, salah satunya adalah, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena itu dosa juga yang harus dia tanggung, begitu Bang. Begitu menurut Iya, saya. mana dalilnya? Mana dalilnya Tuhan Dalil apa, Bang? menginginkan? Dalil apa? Tuhan menginginkan pembunuhan, penyaliban. Dalilnya mana? Yesus kan bilang juga tuh, dia ceritain sama murid-muridnya kan, bahwa anak Saya manusia butuh akan dalil. diserahkan. Oke, saya Iya, bentar anak ya. manusia itu kan Yudas juga anak manusia, Bang. Yang saya tanya, di mana Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap anak yang dikasihi itu di mana dalilnya? Matius 26 ayat 2. Matius? 26 ayat 2. Bang, Tuhannya yang mau. Di mana itu tertulis? Kenapa?
Tuhannya yang mau. Itu kan Matius itu ditulis tahun 62. Yang saya tanya ini Tuhan mau supaya penyaliban terhadap orang benar itu tertulis di mana? Oke. Nah, karya salib itu kan sebenarnya juga sebuah nubuatan kan, bahwa sudah dinubuatkan di Yesaya ya kalau nggak salah ya, Yesaya 53 kalau nggak salah ya, tentang hamba yang menderita itu. Penderitaan hamba itu, kan? Kalau begitu Yesaya 53 ini Tuhan yang menginginkan gitu. Oh, iya dong. Berarti Yesaya Makanya 53 ini firman Tuhan. Iya. Oke. Jawabannya berarti clear di Yohanes. Oke. Gini Bang. Jawabannya dalilnya Yohanes 3:16. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah. Yohanes itu muncul nanti di tahun 40-an. Jangan, kita harus bercerita sebelum kejadian. Kok Anda menceritakan? Kalau saya pun menulis, hadir saya pada saat itu tahun 40-50, saya juga bisa mengarang, oh pembunuhan itu adalah untuk supaya harga minyak naik. Suma, kau bisa karang apa? Kau pernah karang buku apa, Suma? Sekarang yang kita, Yesus itu berkata apa, saudara? Yesus berkata di dalam Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi tentang dirinya yang tertulis di dalam kitab Taurat, kan? Ya. Bukan di dalam kitab Yohanes, kitab Matius, bukan, tapi Taurat, kitab para nabi, dan juga kemudian kitab Mazmur. Jadi jangan bawa-bawa tentang penyaliban itu, Anda bawa-bawa perjanjian baru, nggak ada, nggak nyambung. Enggak Bang, itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Oh, nggak bisa, siapa bilang satu kesatuan, satu kitabnya untuk Yahudi kok. Di mana kitab perjanjiannya Yahudi untuk orang Kristen? Mana tertulis? Itu satu kesatuan, kan penggenapan. Satu kesatuan dari mana? Dari Hong Kong. Itu ulah kalian. Itu kan asumsi Abang. Loh, sekarang kalau begitu tunjukkan kepada saya. Di mana dalilnya bahwa hukum perjanjian lama itu untuk orang Kristen? Karena gini Bang, itu pertanyaannya sama Jangan juga. karena itu pembenaran. Kalau karena saya butuh dalil. Dari mana Mazmur dalilnya? 140 Bang. Itu penyempurna. Mazmur 147. Mazmur 147. Peraturanku yang datang kepada Israel tidak kuberikan kepada bangsa lain. Jadi kalau cuman pembenaran kayak gitu itu lumayan mengacaukan itu. Ulangan 33 nomor 4. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Kalian Bani Tahayul. Kami Yakub Bang. Apalagi Kami Indra Israel. ini Bani Kampret. Dengar. Proses penyalipan itu ada di Mazmur 22. Mazmur 22 ayat 17. Silakan. Sebab anjing-anjing menggabungi aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Itu dinubuatan kan tidak? Penyalipan Yesus. Dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu perkataan Yesus dari salib yang kelima. Yesus disalibkan nggak pada? Itu adalah penyalipan. Indra. Yesus ada nggak di atas tiang salib pada malam hari? Ada nggak? Indra. Apa yang salib di malam hari? Ya, lah di situ Mazmur 22, orang yang disalib yang dinubuatkan itu teriak juga di pada malam hari. Ada nggak Yesus teriak di malam hari di atas tiang? Mana? Ada nggak? Mana dia berteriak di malam hari mana? Mana? Mazmur 22 nomor 2 kau baca, Indra. Makanya yang kebanyakan itu minum balok, minum tua. Kau belajar di mana kau itu? Kau belajar sambil coli kah? Dengar. Mana di malam hari? Allahku, mengapa engkau Itu ada kata malam, dan di malam aku teriak, tetapi tidak Mana juga kata aku malam? Aku teriak, kau bodoh sekali, Suma. Bodoh sekali kamu. Dengar, saya bacakan. Tuhanku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam. Apa itu? Di Mazmur berapa? Mazmur 22 ayat 2 tidak berkata begitu. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bahlul. Di data nomor 2 itu jelas. Tuhanku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Apa sih kau ini? Apakah itu kayu salib? Ya, belajar lagi Bang. Saya tanya, itu perkataan di kayu salib? Tidak ada. Lah, kamu mengambil data kitabnya Yahudi, kau ambil kitabnya Yahudi, kau curi untuk kau cocok-cocokkan dengan agama paganmu itu. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya.
ilahku, ilahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku itu berseru, perkataan Yesus yang tetapi kelima. engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ilahku, aku berseru-seru pada siang hari, tetapi engkau tidak menjawab, dan berseru pada malam hari, tetapi tidak juga aku tenang. Mana ada Yesus berseru di malam Mana hari? itu? Popo kapang. Di mana Yesus teriak pada malam hari? Di mana tertulis? Di mana? Perkataan mana perkataan Aku berseru pada waktu siang, itu tetapi bukan engkau perkataan tidak Yesus di menjawab, kayu salib. dan pada waktu Itu bukan, malam. bodoh sekali saya bilang kau bodoh karena itu bukan perkataan Yesus. Kau bilang tadi itu nubuatan untuk Yesusmu. Sekarang kau bilang bukan perkataan untuk Yesus. Perkataan yang kelima di kayu salib, Yesus berkata, Allahku, Allah. Mengapa kau meninggalkan aku, katanya. Itu perkataan Yesus di kayu salib. Itu yang menunjukkan bahwa dia disalib. Itu nubuatan. Kalau ayat yang ketiga tidak, bukan Itu data nomor kedua. Dari mana kau tahu bahwa itu bukan Yesus? Kau bawa daripada kitab perjanjian nubuatan itu, kau lihat kembali ke dalam kitab perjanjian baru. Apakah dia selaras? Itu perkataan Yesus di kayu salib atau bukan? Maka kau akan melihat yang cocok. Lalu itu nomor duanya untuk siapa? Nomor satu untuk Yesus, nomor dua untuk siapa? Itu perkataan Yesus. Itu perkataan Iya, Yesus makanya. yang menunjukkan bahwa dia sudah dibuatkan. Makanya, adik, Dinda, Itu dengarkan. perkataan Yesus di kayu salib. Itu perkataan yang Dindaku kelima. Indra yang blow on, dengarkan. Dindaku Indra yang blow on, dengarkan. Nah, Kalau kamu perkataan yang mengambil, keenam, dia dengar, berkata, dengar. Adik Indra yang unyu-unyu, yang blow Itu dia on, yang berkata, giginya belum selesai. tumbuh, Itu. dengarkan saya. Hei, dengarkan saya, Dek. apa? Itu Tuhanku- perkataan Yesus kau sudah sebut. Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu Aku perkataan yang berseru. membuktikan bahwa dia- Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan Tuhan tidak menolong aku. Dan tidak menolong aku. Tuhanku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan berseru pada waktu malam. Di mana Yesus berseru pada waktu malam, Cak Ayu? Kamu nggak malu? Perkataan yang kedua, itulah perkataan yang Apa sih orang ini? Jadi kamu nggak malu? Kamu nggak malu Tuhanmu minta tolong? Kamu nggak malu Tuhanmu minta tolong sama Tuhanku? Kamu nggak malu? kepada Tuhanmu. Tuhanmu di mana? Saya tanya. Ini- kapan kau ini punya Tuhan? tertulis. Kapan kau punya Allah? Ini tertulis di kitabmu. Kapan Allahmu datang dan berbicara kepada kalian? Ini Yesusmu teriak kepada Tuhanku, itu tertulis dalam kitabmu. Gimana sih lo? Kapan kau bilang kepada Tuhanku? Ini di dalam kitabmu tertulis. Yesusmu, Tuhanmu Siapa? berteriak memanggil minta tolong kepada Tuhanku. Ketemu Tuhanmu. Kapan kau bisa buktikan? Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Tuh, Tuhanmu berharap ditolong sama Tuhanku. Gimana dong? Tunjukkan. Allahku, mengapa kau tidak menolong aku? Ini Tuhanmu berharap ditolong sama Tuhanku. Mana kau tunjukkan Allahmu mana? Ini tertulis di kitabmu. Kau baca coba itu. Buktikan. Itu Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau jauh dan tidak menolong aku. Tuhan kok minta tolong? Minta tolong kepada Nggak siapa bisa lagi? Itu Kepada Tuhanku. Udah ya Indra, kau ke gereja aja dulu Indra. Allah meninggalkan Kau dia. ke gereja, masuk ke toilet, colok pantatmu sendiri. Karena kau seorang pendeta kan? Tapi otakmu tidak berfungsi. Ilahku, mengapa kau meninggalkan aku? Ayat itu menjelaskan mengenai kesendiriannya, Bang, begitu, Bang. Terus kenapa Tuhan minta tolong? Dalam kemanusiaannya. Oh, manusia. Karena dalam kemanusiaannya dia sebagai karya penyelamatan Allah, karena kan merasakan sakit seperti disalib, karena Yesus itu kan dalam inkarnasi Allah, dia itu 100% sepenuhnya manusia begitu. Tapi Makanya orang dia Yahudi kok merasa- enggak? Orang Yahudi ketika menerima tentang Tuhan, dia tidak ada lagi konsep-konsep pagan kayak gitu, Bang. Kok bisa ya?
Nggak ada konsep pagan kayak gitu. Tuhan menderita, Tuhan butuh makan, Tuhan minum. Karena mereka sudah diajarkan di dalam kitab mereka Yeremia 31, 34 jelas dikatakan di sana. Jelas itu. Mereka tidak lagi mencari-cari Tuhan kayak mana, Tuhan mati dan seterusnya. Tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalilah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil Itu kan telah karena mengenal Allah aku. menyatakan diri, Bang. Allah menyatakan dirinya, bukan berarti Allah sepenuhnya menjadi manusia begitu. Ya tidak perlu lagi. Sedangkan kalian sibuk. Anak orang kok anggap Tuhan. Orang Yahudi sudah tamat. Tuhannya itu tidak serupa dengan manusia. Udah tamat mereka. Sementara kalian yang dari barat ini justru sibuk melantik anak orang jadi Tuhan. Ada nggak Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Ada nggak? Mana Ketika makanya itu, Bang, murid-muridnya harus dibedakan begitu. Karena Kristen itu tidak menganggap manusia sebagai Tuhan, tapi karena dijelaskan di Yohanes 4 ayat 24 dan 2 Korintus 3 ayat 17, dikatakan di situ bahwa Berarti Allah Tuhanmu adalah roh beda. begitu. Bukan berarti manusia. Tuhanmu beda dengan Tuhannya orang Yahudi. Karena Tuhannya orang Yahudi itu bukan roh. Mana ada Tuhannya Yahudi roh? Roh itu makhluk. Dalam kekristenan, karena Allah itu tidak bisa dilihat. Jadi untuk makanya Allah menyatakan dirinya, yaitu manifestasi. Ya, apa bedanya dengan dari orang dirinya. Hindu? Apa bedanya dengan Hindu? Brahman tidak bisa dilihat, maka dia datang dalam bentuk Krishna. Apa bedanya? Karena Allah menyatakan dirinya sebagai karya penyelamatan begitu. Apa tujuannya Allah menyatakan diri? Kan pasti ada tujuannya begitu. Yang mengatakan Allah menyatakan diri dalam bentuk manusia itu kan kalian. Tuhannya sendiri ada nggak menyatakan itu? Nah, makanya dalam kekristenan, Bang, itu tidak sepenuhnya Allah Bapa itu dia berinkarnasi menjadi manusia begitu. Karena sang firman ini keluar dari Bapa begitu, Bang. Keluar dari Bapa. Ya, Siapa firman itu? memang Ya, keluar Yesus dari Kristus, Bapa. begitu. Coba Anda baca Matius 4 nomor 4. Semua manusia itu adalah firman yang keluar dari Bapa. Semua manusia, bukan cuma Yesus. Anda juga adalah firman yang keluar dari Bapa. Tidak Apa begitu, bedanya Bang. dengan Yesus? Karena seperti di Kejadian itu Allah menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya, karena di situ berulang kali Ya Allah sama, berfirman. Yesus Allah- juga Allah berfirman diciptakan begitu. dengan firman-Nya. Allah berfirman, jadilah Yesus. Nah, Sama. kalau bisa Bang Juma kasih ngomong lah orang, jangan cuma Abang aja dengarkan. Yesus Baik, tidak Paman, diciptakan, Bang. Yesus tidak diciptakan. Dia Neleng dila- kiper. dia Otakmu dia bocor. dilahirkan. Dia dilahirkan, Eh, Bang, bukan diciptakan, Bang. Apa ciptaan itu? Apa itu yang dimaksud ciptaan itu apa, Bang? Ciptaan itu Yang- berasal dari kata apa? Cipta. Cipta itu apa? Karya. Karya itu adalah Iya. sesuatu yang tidak ada menjadi Diciptakan ada. itu, ya iya, Bang, yang belum ada menjadi ada. Kan sebelumnya manusia memang sudah ada, Bang Adam, Bang, begitu, Bang. Ya, berarti samanya kita dengan Yesus kalau gitu. Yesus tidak diciptakan. Apa sih Yesus tidak diciptakan? Gimana ceritanya? Yesus tidak diciptakan. Otakmu robek. Gimana ceritanya Yesus tidak diciptakan? Anda baca Yohanes 1 nomor 14. Apa di situ? Ya, Apa itu? ya. Perkataan itu telah menjadi. Berarti diciptakan menjadi apa? Menjadi daging. Untung nggak dikasih kecap. Di situ menyatakan bahwa firman Allah itu dan rohnya ya yaitu bagian dari Allah Bapa, yang keluar dari Bapa, yang Bapa adalah sumber dari segala sesuatu. Itu berinkarnasi menjadi manusia begitu, Bang. Bukan berarti Ilmu dari mana Anda dapatkan itu? Pencipta langit dan bumi, Tuhannya Yahudi berinkarnasi menjadi anaknya Maria. karena firman tidak diciptakan, Bang. Karena firman itu pencipta. Karena Allah menciptakan alam semesta ini dengan firman-Nya begitu. Lah, Yesus ini bukan firman-Nya. Yesus adalah firman gitu. Maksudnya, Logos. di mana dalilnya Yesus adalah firman? Di mana dalilnya? Coba Di tunjukkan Yohanes ke saya. 1. Di Yohanes 1 kan Yohanes 1 jelaskan itu firman bersama dengan Tuhan. Firman yang bersama dengan Tuhan. Ada nggak Yesus di situ? Ya. Nggak ada. Nanti setelah menjadi daging baru ada Yesus. Gimana sih abang ini? ya itu dia, karena itu berinkarnasi, Bang, begitu. Dia Loh, kok berinkarnasi pula? Maksudnya apa manusia, berinkarnasi? begitu. Maksudnya apa yang berinkarnasi? Abang ngerti nggak arti inkarnasi?
Iya, saya ngerti. Terus bagaimana caranya? Berarti Tuhan berubah gitu. Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Allah menyatakan dirinya begitu. Allah menyatakan Iya, dirinya. Tuhan Makanya dia berinkarnasi, berubah. begitu. Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Kan begitu. Nah, makanya perlu dipahami tujuan Allah menyatakan diri ini apa kan? Sebagai Nah, itu kan karya karangan kalian. Itu karya karangan penyelamatan kalian. begitu. Yesus Itu karangan gereja. Itu karangan kalian. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel untuk apa? Menurut Yesus. itu bukan karangan kami, itu dari Di mana? Alkitab kok, Bang. Ya itulah kitab kalian, karangan kalian. Itu bukan karangan kami, itu karangan memang fakta di Alkitab begitu. Sekarang begini. Coba Anda baca kitab saudara Yohanes 3 nomor 16. Siapa yang harus dipercaya di situ? Yesus kan? Ya, karena orang kami kan pengikut Tolong Kristus. tunjukkan kepada saya ucapan Yesus tentang inkarnasi itu mana? Coba tunjukkan kepada saya. Kan Yesus yang harus dipercaya. Nah, mana inkarnasi menurut Yesus? Dijelaskan di ayat Yohanes 1 ayat 14 tadi firman menjadi manusia. Yang saya minta Yesusnya yang menjelaskan, bukan pengarang Yohanes. Alamak, kan Yesus yang harus dipercaya. Inilah begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan hambanya yang suci. Barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup, yang tidak percaya akan mati dalam dosanya. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus kan? Nah, di mana Yesus membahas inkarnasi itu? Di mana? Ya, karena dia berulang kali berkata, dia menjelaskan otoritasnya sebagai anak yang dalam kemanusiaannya begitu. Iya, di mana dia membahas tentang inkarnasi itu? Yohanes 8:42, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Mana Di Filipi inkarnasinya? 2, di Filipi 2 ayat 6 ayat 7, yang Filipi. walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Yesus yang harus dengan Allah itu dipercaya, sendiri, begitu. Yesus. Hei, Paman, Yesus Ya. yang harus dipercaya, bukan Paulus. Alamak, gimana sih orang ini? Oke. Siapa yang percaya kepada Yesus peroleh hidup, bukan percaya Paulus. Yesus berkata apa? Aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku. Berarti dia bukan inkarnasi Tuhan. Gimana sih saudara? Kan Di mana Yesus berbicara? Di Yohanes kan sudah dijelaskan, firman menjadi manusia Apa? gitu. Itu bukan ucapan Yesus, kan yang harus dipercaya Yesus. Dan sebelum-sebelumnya Nabi ribuan tahun sudah menjelaskan bahwa nanti akan lahir seorang anak dari yaitu Nabi Yesaya. Nabi Yesaya sudah Yesaya 9 lagi kamu bawa. membuatkan Yang harus begitu. dipercaya ini Yesus. Yesus. Bukan yang lain. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan hambanya yang suci. Ya, karena kan Siapa yang percaya kepada hambanya si Yesus ini memperoleh hidup kekal. Berarti yang harus dipercaya siapa? Yesus kan? Nah, di mana Yesus membahas inkarnasi? Jadi inilah, jadi itulah. Di mana Yesus mengatakan itu? sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi melalui perantaran para nabi. Yesus sendiri harus dipercaya berkata siapa, kepada perantaran Paman? nabi-nabinya begitu. Yang harus dipercaya siapa menurut Tuhan? Yesus Begini. atau yang Anda sebutkan tadi? Begini, karena dalam hakikat dan keberadaannya Yesus adalah Tuhan. Jadi sebelumnya dia sudah menubuatkan dirinya sendiri melalui Yang perantara harus nabi-nabi dipercaya begitu. Yesus. Sederhana bukan? Aku adalah manusia yang tadinya adalah Bapa yang berinkarnasi menjadi manusia. Mana dalilnya? Di Yohanes 5 Bahkan dia mengatakan, ayat 58 dia berkata sebelum Abraham jadi aku telah ada begitu. Alamak, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Hei, Anda lihat gunung yang paling tinggi di bumi ini. Dia sudah ada sebelum Abraham Adam ada. Tuhan kanlah itu. Lucu ente ini. Itu bukan pernyataan inkarnasi. Anda kan membawa doktrin Yesus inkarnasinya Tuhan. Jangan kau bawa aku ada sebelum Abraham ada. Apaan sih? Sebelum ibunya ngeden, Yesus belum ada. Ngeden dulu ibunya baru dia ada. Sekarang permasalahannya, di mana Yesus mengajarkan tentang inkarnasi? Aku tadinya adalah sapi, sekarang aku adalah ayam. Mana? Ya, Ada. sudah dinubuatkan para nabi begitu. Kenapa pula nubuatan lagi yang Karena- kamu bahas?
Karena yang Allah harus dipercaya melalui- Yesus atau melalui perantara Nabi. nubuat? Gitu. Karena melalui Kan Yesus perantara yang harus Nabi. Kan Nabi Yesus Musa yang juga harus dipercaya. Kan Nabi Yesus Musa yang juga harus dipercaya. Iya, dia kan berfirman berbicara melalui perantara nabi-nabi begitu. Dan Kan nabi-nabi itu Yesus sudah ada di tengah-tengah. Yesus sudah ada di tengah-tengah manusia, di atas bumi. Kenapa bukan Yesus yang mengatakan itu? Sedangkan dia berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan. Dan Yohanes 3:16. Ya karena dia sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi ribuan tahun yang Ya, lalu kenapa begitu. bukan Yesus yang berbicara langsung? Bukankah dia itulah yang harus dipercaya? Karena Yesus kan belum ada. Bagaimana dia menubuatkan dirinya sendiri? Yesus sementara ada dia di belum lahir bumi ke dunia? belajar. Bahkan dia mengajar selama 3 tahun. Kenapa dia nggak mengajarkan dirinya seperti itu? Kenapa justru Anda yang lebih jago daripada Yesus? Sebelum inkarnasi, Alamak. Allah sudah memakai para nabi mengatakan bahwa dia akan menyatakan dirinya begitu, Pak. Coba. Kalau Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan, ketika dia menjadi manusia, aku datang sebagai manusia atas kehendak siapa? Kalau dia adalah inkarnasi Tuhan, dia harus mengatakan atas kehendak siapa? Dia kan inkarnasi Tuhan. Aku adalah inkarnasi Bapa. Apa ucapannya? Aku datang ke atas muka bumi atas kehendak siapa? Kehendak Allah. Loh, bukankah dia Allah sendiri? Iya, Allah sendiri. Ya. Kenapa dia masih menyebut atas kehendak Allah yang ada di langit? Dia dalam inkarnasinya berbicara kepada Bapa bahwa itu adalah kehendak Bapa begitu. Apa itu inkarnasi? Hei, apa itu inkarnasi? Seibarat manusia jadi babi. Itu inkarnasi. Orang berinkarnasi menjadi babi. Tidak ada lagi orangnya, yang ada cuma babi. Inkarnasi itu Apa itu namanya? Perwujudan roh yang dari tidak kelihatan. Roh itu kan Apa sih orang ini? Menyatakan Apa sih orang ini? Anda berbicara inkarnasi itu ibarat orang jadi babi ngepet. Tak ada lagi orangnya, yang ada tinggal babinya. Itu beda Yesus lah. mengatakan, itu kan manusia begitu, Bang, bukan roh. apa sih? Inkarnasi itu perwujudan Anda roh. pandai-pandaian Anda ini, pandai-pandaian Anda ini. Yesus yang berhak atau Anda yang berhak menyatakan siapa Yesus? Jawab. Anda atau Yesus yang berhak menyatakan siapa dirinya? Allah sendiri menyatakan dirinya. Sekarang saya tanya sama Anda, yang punya kapasitas menjelaskan tentang siapa dirinya, Anda atau Yesus? Alkitab. Alkitab. Ini cara ular tua bicara kayak gitu. Alkitab. Orang sudah jauh kok Bang. Seketika Yesus dianggap sampah. Anda melantik Yesus adalah Bapa yang datang menjadi manusia. Yang bisa menjelaskan itu siapa? Anda mengatakan, Alkitab. Lah, Yesusnya mana? Pensiun. Bukankah Anda sedang berbicara mengenai Yesus? Yang tahu tentang Yesus adalah Yesus, bukan Anda. Mana ucapan Yesus bahwa dia adalah inkarnasi Bapa? Dia kan sudah berulang kali mengatakan bahwa barang siapa yang melihat aku sama dengan melihat Bapa. Itu berarti artinya Alamak. Allah menyatakan dirinya, manifestasi dari Allah itu sendiri. Itu inkarnasi. Apa dasar pijakannya dia Roh berkata Allah begitu? menjadi manusia begitu. Gimana? Berarti bohong Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapa tidak bisa kau lihat, Bapa tidak bisa kau dengar. Berarti dia bohong dong. Ya, makanya itu Allah menyatakan dirinya berinkarnasi agar manusia. Itu kan tanggapan saudara. Itu tanggapan saudara. Yesusnya mengatakan itu enggak? Kan sudah dibilang barang siapa yang melihat aku sama dengan Bapa. Kan sudah dibilang. Karena Bapa itu tidak bisa dilihat. Bapa itu tidak bisa kemudian menjadi manusia. Aku Jadi dan siapa Bapa yang adalah satu apa? satu hakikat. Nenekmu kiper. Jadi menurutmu Bapak itu juga punya biji peler? Bukan itu hakikatnya mereka adalah Allah begitu. Kalau hakikatnya itu satu, berarti kehendaknya juga satu, betul? Kehendaknya satu, ya. Nah, coba kau baca Yohanes 8:42. Aku datang ke atas muka bumi atas kehendak siapa?
Ya secara inkarnasi dalam Ya kemanusiaan. itu mulai lagi kan alamak. Gimana sih? Ya memang kehendak Bapa, tapi kuasa Gimana? ada di anak. Jadi Setelah kehendak dia- Bapa dan kehendak Yesus itu beda. Kehendak dalam kemanusiaan Yesus, dia taat, Iyalah, patuh dan taat terhadap apa sih? Bapaknya gitu. Satu Apa visi, sih satu orang misi. ini? Tidak bisa Aku datang menjadi manusia. Setelah Yesus dan Bapa datang menjadi manusia, dia satu hakikat menurutmu? Ya satu hakikat, yaitu Allah sebelum Berarti satu berinkarnasi. kehendak dong. Berarti satu kehendak dong. Ya satu kehendak. Nah, kenapa Tapi- Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Ya karena kan di situ Allah sudah berinkarnasi gitu, sudah berinkarnasi menyatakan dirinya sebagai manusia begitu. Aduh, ya Allah yang karim. Secara inkarnasi dia berkata dalam kemanusiaannya karena Berkata dalam dalam inkarnasinya, kemanusiaannya. anak bukan Bapa, begitu. Kalau dia datang sebagai manusia, yang datang sebagai manusia ini Bapa atau bukan? yang datang sebagai manusia yaitu Firman. Firman. Nah, berarti bukan Bapa. Ya secara inkarnasi bukan Bapa karena beda pribadi begitu. Bukan. betul. Yang datang sebagai manusia ini Bapa atau bukan? Allah yang datang Allah. Kok lari lagi ke Allah? Allah. Pohon. Maksudnya Allah pohon. tapi bukan Pohon. Bapa. Allah tapi Pohon, bukan pohon, Bapa. pohon atau sumpah serapah yang datang ini? Allah tapi bukan Bapa gitu. Allah siapa? Allah yang mana? Allah bahasa Allah yang Yunani atau disembah bahasa oleh- Ibrani? Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Walama. Kalau yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak pernah jadi manusia. Kan sudah dinubuatkan oleh nabi Nubuat para nabi. nubuat lagi. Allah memakai para nabi, para nabinya begitu. Kenapa bukan Yesus yang berbicara langsung? Kan sudah berinkarnasi untuk apalagi dia menubuatkan dirinya kan sudah berinkarnasi. Bukan menubuatkan, menjelaskan dirinya. Kenapa bukan Sudah. dia yang menjelaskan dirinya? Kan sudah dijelaskan di barang siapa Mana Yesus menjelaskan dirinya mana? Di mana Yesus menjelaskan dirinya kalau Yohanes dia 10. adalah inkarnasi? 10 Yohanes 10 ayat 30. Kau menyebut aku dan Bapa adalah dia dan Bapa, aku dan Bapa adalah satu gitu. iya, hakikat. satu apa? Sementara di dalam Yohanes 8 dia mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Di mana ayatnya? Yohanes 8. Jangan narang aja Bang Cuma, jangan Bentar, narang. Yohanes jangan 8. narang, Bang Cuma. Saya nggak marah. Memang suara saya kayak gitu. Yohanes 8 ayat Jangan narang aja. Kalau tunjukkan ayat 3 harus sesuai dengan Coba Alkitab. baca nomor 15, 16, 17. ayat 15. Ya. Coba baca. Ya, makanya di situ mereka Bapak Apa? dan anak beda pribadi. Bapak dan tapi anak berapa? Satu esensi Berapa? yaitu Allah begitu, satu hakikat Satu yaitu esensi. Allah, gitu. Kau kenapa suka ngarang-ngarang, Bung? Kenapa Anda ini suka kali ngarang? Kenapa? Kenapa Anda suka ngarang? Yesus mengatakan, kamu menghakimi manusia. Menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Kalau aku tidak seorang diri, berarti aku bersama dengan Bapa. Aku dengan Bapa itu berapa? Seorang diri atau berdua? Mereka itu kesatuan, yaitu hakikatnya Kesatuan nenekmu satu Allah, kiper. gitu. Ular tua Karena juga ini, ular tua. kehendak itu ada Kau di itu Bapa, ular tua juga kuasa memang. ada di Kalian anak, itu semuanya dan keduanya rata-rata tidak ular bisa tua. dipisahkan. Keduanya tidak bisa. Tidak bisa dipisahkan gimana? Tuhan tidak mengizinkan aku seorang diri. Berarti aku dengan Bapa berdua atau sendiri? Tidak bisa dipisahkan. Kalau berdua Tidak itu bisa artinya dipisahkan. Ada dua Ulah. oknum. Bapak, mengapa kau meninggalkan aku? Tidak bisa dipisahkan Kalau kita pula. pisahkan, itu berarti ada dua oknum. Nah, Bapak dan anak ini adalah kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Hakikatnya itu Lah yang satu. teriak kemudian Eli lama Allah. sekali itu siapa? Nah, cerita dongeng Yesus. kau kawan. Berpisah enggak dia? Berpisah enggak? Roh Allah tetap ada dalam dirinya sekalipun dia Alah, mengalami ngarang bebas kau. itu Alah. ekspresi dari Pusing saya hadapi kemanusiaannya orang-orang karena ini. dia akan mengalami Bung, kau baca kesakitan, dulu itu, kau baca kematian dulu begitu. tuh. Aku tidak menghakimi sebab aku
jika aku menghakimi penghakimanku benar. Sebab aku tidak seorang diri. Nah, kalau tidak seorang diri, kalau lebih seorang berarti berapa itu? Ya kan itu mereka itu kesatuan, bukan dua oknum begitu. Kehendak di Bapa, kuasa di Anak, keduanya tidak bisa berpisah. Kalau keduanya berpisah, tidak bisa berbuat apa-apa begitu. Itu kau sebut keduanya. Ya. Kesatuan. Berarti dua kan? Hakikatnya Kan yaitu berarti mereka, dua kan? iya, berarti dua hakikatnya kan? Hakikatnya mereka Udah satu selesai. Allah begitu. Iya, kamu Mereka itu Allah. konsepmu, itu konsepmu. Tapi konsep Yesus tidak begitu. Itu konsepmu. Tapi konsep Yesus tidak begitu. Itu konsep saudara, silakan aja, nggak apa-apa. Tapi Yesus tidak begitu konsepnya. Ya, Konsep pagan memang kayak gitu. Karena dalam kekristenan kalau Allah itu bukan berbicara mengenai keberapaan, tapi ke bagaimana anak Allah itu begitu. Sekarang Ya gini itu aja, Kristen, itu Kristen. Tapi kalau Yesus tidak, ini saya itu Kristen analogikan bang. aja ya. Tapi kalau Yesus tidak. Wan Jumat. Di data Kristen nomor itu adalah 29-nya Yesus. dikatakan apa? Dan Tuhan yang telah mengutus aku, Tuhan menyertai aku, Tuhan tidak membiarkan aku seorang diri. Iya, Berarti itu aku dan berbicara Bapa seorang atau dua dalam orang? kemanusiaannya anak bukan Bapa dalam inkarnasinya, secara inkarnasi anak itu bukan Bapa karena anak itu sebagai bagian karya penyelamatan dari Allah untuk Berarti Yesus ini menebus bukan dosa Tuhan manusia. kalau gitu. Berarti Yesus bukan Tuhan. Dalam inkarnasinya. Dah selesai. Dalam inkarnasi, Berarti memang Yesus Yesus- tidak sehakikat dengan Yesus- Bapa. Satu hakikat yaitu Apanya yang Allah. menjadi manusia? Apanya Tuhan yang menjadi Yesus? Tuhannya atau Firman-Nya, pribadinya Allah. apanya yang menjadi Yesus? Tuhannya, hakikat Tuhannya yang menjadi Yesus atau ciptaannya yang menjadi Yesus? Apanya? Firman-Nya Secara Bang Juma, tahu nggak? hakikat dan Firman-Nya, keberadaan. pribadinya Allah. Apanya Yesus yang itu menjadi Yesus? Apanya yang menjadi Yesus? Sepenuhnya Tuhan, karena Yesus berasal dari atas, dari surga. Dia sendiri berkata, aku berasal dari surga, dari atas. Itu secara eksistensi keberadaan. Kalau secara hakikat, nah makanya tadi saya bilang di Yohanes 10 apanya ayat Tuhan yang 30, menjadi Yesus? Apanya Tuhan yang Yesus menjadi dan Yesus? Bapa Apanya? adalah satu, mereka satu roh begitu. Itu pemahamanmu kawan. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua, gitu loh. Mereka satu, makanya Yesus berkata Itu pendapatmu, silakan. Tapi Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Udah ada ayat selesai. Matius, Shema Saya Israel, lebih percaya Adonai Yesus, Elohim kawan. Adonai Ehad, kan itu dibilang. Kawan. Saya lebih percaya Yesus daripada kau. Ehad itu bukan Oke. berbicara angka satu, tapi kesatuan. Saya lebih percaya Yesus. Aku dan Bapa adalah dua. Udah selesai. Saya nggak percaya sama kau. Kau karisteng. Ini begini aja bang, bisa nggak saya kasih analogi biar ngerti bang? Bisa nggak saya kasih analogi biar ngerti? Saya sudah mengerti. Bisa Agamamu nggak? sudah ngerti. Iya, tapi Bisa nggak kamu satu-satu? mendekati. Bisa nggak satu Tuhan aja dari mendekati. Bang Juma? Bisa nggak satu Sebentar. aja? Saya sudah paham kalau karisteng agama pagan. Ini memang Tuhannya banyak. analoginya hampir mendekati untuk membantu saja ya. Memang tidak sepenuhnya bisa dipahami Tritunggal itu. Nah, jadi saya analogikan Saya paham aja. Tuhan, weh. Saya paham Tuhan kau itu Ya. tiga. Udah. Iya, makanya dengar dulu bang. Biar Saya mengerti. Abang karena abang Saya paham, saya ngerti Tuhanmu itu tiga. Udah selesai. Dan saya lebih percaya Yesus Iya, makanya bahwa sebentar, Yesus Bang, saya- berdua dengan Tuhannya. Yesus makanya itu berdua dengan Tuhannya. Yesus tidak seorang diri, dia berdua dengan mereka itu Tuhannya. kesatuan Paham? bang, bukan Itu bukan imanmu, beroknum. itu Tuh. imanmu, itu imanmu. Silakan, saya nggak paksa kok. Silakan dengan imanmu. Ya, Tapi makanya saya sebentar lebih dulu, percaya biar kepada Yesus. Yesus. Biar mengerti. Saya lebih percaya Yesus daripada kebodohanmu. Ya. Iya, gitu dong. Silakan Anda dengan kebodohan Anda. Silakan. Ya, La ikrah karena fidin. memang betul Saya kami, nggak paksa. kami lebih percaya karena kami Iya. diselamatkan melalui Yesus, karena hanya Yesus yang bisa menyelamatkan Yesus kami. mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Silakan aja. Makanya kalian itu diusir. Itu tadi yang saya bacakan. Kan aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Berarti aku dan Bapa adalah Bapa adalah satu, adalah dua. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri.
Dia berbicara Berarti dalam kemanusiaannya. Ya, itu karena dia. karena Itu anak dia. bukan bapak, kan sudah saya bilang. Secara dengarkan. inkarnasi anak bukan bapak. Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, dia berbicara sebagai apa di situ? Dia berbicara Sebagai aku dan bapak satu, karena mereka satu. iya, hakikat. sebagai apa dia berbicara? Sebagai apa? Sebagai apa? Ya sebagai Allah. Allah. Nenekmu kiper. Nah, itulah kau ular tua. Yesus sedang berbicara sebagai manusia, di situ kau bilang sebagai Allah. Pohon. Dia Yesus sebagai berbicara pohon. dalam keilahiannya, dalam Nenekmu kiper tua, keilahian keilahiannya. yang berbicara Dia keilahian. satu hakikat Pada dengan saat Bapanya, Yesus berbicara yaitu begitu, Allah. dia berbicara sebagai manusia, kucelu, bukan berbicara sebagai manusia sebagai ular atau sebagai ayam. Dia berbicara Makanya sebagai perlu manusia. dipahami ayat selanjutnya. Dia berkata kan, makanya respon orang Yahudi mengatakan bahwa dia menyamakan dirinya dengan Allah begitu. Oh enggak. Yesus mengatakan kemudian di data 34-nya apa? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Ayo. Musa disebut Allah juga, Keluaran 7 nomor 1. Ayo. Malaikat juga disebut Allah. Siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Siapa kata siapa? Kata Yesus. Di mana ayatnya? Yohanes 10 yang kau baca tadi tuh. Kamu tuh bicara, tidak ada data, sembarangan saja. Dia berbicara, makanya Berbicara apa, kawan? Berbicara Dalam- apa? Yohanes dalam 10 34 keilahiannya. 36. Keilahiannya. Mana ada Yesus di ayat- punya sisi keilahian? Ya, Mana sisi begini, keilahian Bang. Yesus? Mana? Begini, Tunjukkan sisi respon keilahiannya mana? Makanya dibaca ayat selanjutnya, ayat 33. Di sini orang Ya, Yahudi kan 34-nya berkata, teruskan. 34 baca, 35 baca, karena dia 36-nya baca. menyamakan Baca, diri dengan Allah begitu. Nenekmu kiper. Yesus makanya ketika dituduh begitu, Yesus klarifikasi. Hei kalian yang bahlul, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Allah, dan apa yang tertulis dalam kitab Taurat tidak bisa dibatalkan. Makanya belajar. Itu kan Allahnya huruf kecil, Bang. Itu kan Allahnya huruf kecil, bukan huruf besar. Huruf kecil lagi ya Allah. Huruf Yunani kecil. itu tidak mengenal huruf kecil, huruf besar. Ada-ada aja. Itu Musa di dalam Keluaran 7 nomor 1 dipanggil apa? Dia disebut Tuhan. Dia disebut Allah juga. Dia disebut Elohim. Sama sebutannya kepada Tuhannya Bani Israel. Apakah kemudian Musa itu Tuhan? Bukan. Benarlah Yesus. Ayo, di mana? Tunjukkan datanya. Di mana? Adalah Allah. Nggak ada yang bisa diskusi ini, man. Nggak pakai Iya, data. semuanya Di mana? Cuman Ayo, doktrin, bantu itulah kawan-kawan membawakan ini. narasinya kayak gini. Tunjukkan datanya. Keluaran 7 Bahlul nomor 1. Oke, Keluaran 7. Itu Kamu yang saya baca pakai dulu. kitabnya orang, kau pula yang tidak ngerti. Malah lebih malah Bantu kita bukan yang lebih bilang. ngerti. Ayat Banjuma kan bilang mengatakan Musa itu adalah Allah. Ya, saya cari dulu ya. Ya silakan. Oke. Orang 7 nomor 1. Lebih paham kita, Mbak. Padahal kau ngaku anak-anak dewa, gimana sih? Harusnya anak-anak dewa Berfirmanlah, ini yang lebih paham. berfirmanlah Baca ya, Tuhan di sini. kepada Musa. Di sini Lihat firman-Nya seperti aku ini, mengangkat "Firmanlah engkau Tuhan kepada sebagai Musa, lihat Elohim aku bagi mengangkat Firaun." engkau sebagai Allah bagi Firaun. Nah, Itu bagi Firaun ya. Bagi Firaun. Nah, terus Yesus ini diangkat sebagai Allah untuk siapa? Yesus Hei, itu bagi seluruh Hey. Mana manusia, dalilnya? Bo. Di mana dalilnya? Bapak mengangkat Yesus sebagai Allah untuk seluruh manusia. Di mana dalilnya? Ya. Di mana dalilnya? Di mana? Coba. Sebagaimana Yesus berfirman Tuhan, Bukan sebagaimana Messiah, Musa kan Tuhan bukan berfirman Messiah. kepadanya, mengangkatnya menjadi Allah untuk Firaun. Di mana Yesus mengangkat Yesus menjadi Allah? Di mana dalilnya? Tadi Tunjukkan. teman saya sudah berusaha Di mana jawab kawan? berapa kali ya Abang Juma. Hei, di mana Tuhan mengutus Yesus Yesus itu, untuk menjadi dengar. Allah bagi orang Roma dan Yunani? Di mana? Di mana dalilnya? Di mana? Tunjukkan. Jangan matikan mic saya. Aduh. Iya, silakan, Jangan. silakan saudara, Santai. silakan. Saudara tunjukkan di mana tertulis Tuhannya Yesus mengutus Yesus untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen dan Yunani. Tunjukkan kepada saya. Selayaknya Musa diutus menjadi Tuhan bagi Firaun. Yesus ini adalah pribadinya Allah itu sendiri yang turun ke dunia Itu ini kan menjadi menurut manusia. kamu, Cak Ayu, yang saya minta menurut Di dalam Injil Tuhannya. Yohanes ayat 1
Alamak, gimana sih saudara-saudara Kristenku ini? Ayolah, jangan memperbodoh diri. Ayolah, jangan memperbodoh diri lah. Jangan memperbodoh diri. Pada mulanya adalah firman, Musa, firman itu kawan. bersama-sama dengan Allah. Saudara dengarkan saya. Musa diutus Tuhan menjadi Tuhan bagi Firaun. Sekarang Bagi tunjukkan Firaun, itu bagi Firaun. bagi Firaun. Sekarang Untuk tunjukkan menunjukkan Tuhan kekuasaan Allah mengutus itu sendiri. Yesus. Sekarang tunjukkan di mana Tuhan mengutus Yesus menjadi Tuhan bagi umat manusia. Mana dalilnya? Ayo. Mana dalilnya? Yesus itu saya Itu kan bilang, Yesus imanmu. adalah pribadi Itu Allah, imanmu, Bang. bro. Kamu imanmu Bukan itu. iman saya. Itu imanmu, bro. Yang saya minta firman Tuhannya mengutus Yesus menjadi Tuhan untuk Kristen itu di mana? Di mana Tuhan berfirman begitu? Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Kristen. Mana dalilnya, bro? Kita butuh dalil kan? Kita nggak mau memperbodoh diri kan? Nah, mana dalil? Nah, mana dalilnya? Oke, santai, sabar. Iya, silakan. Roma 14 nomor 9. Jangan sampai dunia tertawa. Nomor 9. Nah, lalu mana? Firman Tuhannya mana? Firman Tuhan. Cuma buka di 1 Petrus ayat 18. Firman Terus. Tuhannya yang saya minta. Bukan, maaf. Di sini bukan. Firman Tuhannya Bang yang saya minta. Coba buka di Matius 23 ayat 18, sudah jelas Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya? Sudah jelas. Ya. Yang saya minta firman Tuhannya, kawan. Mana firman Tuhan itu perkataan Yesus, kawan. Mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan. Susah memang ini. Susah. Yang saya minta firman Tuhannya, kawan. Bang Juma, kemarin saya tanya kepada kamu, Abang Juma belum jawab sampai. Firman Tuhannya yang saya minta, jangan nangis dulu. Kemarin saya tanya kepada Bang Juma belum jawab sampai. Firman Tuhannya mana? Jangan main mute. Jangan pindah tempat dulu kalau lu gak jawab itu. Sebagaimana gini loh Banyumaya, Keluaran 7 nomor 1 ini saya ganti Musa menjadi Yesus ya. Ya seperti kan gitu bunyinya. Gini loh, berfirmanlah Tuhan kepada Yesus, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Tuhan seluruh umat manusia. Bang Juma, Nah itu kan, ada nggak bunyi begitu? Ada nggak bunyi begitu di Bible? Sampai sekarang Bang Juma belum jawab. Dah, Run. Di mana Nggak wahyu bisa ya. pertama kali? Di mana Nggak bisa. yang wahyu pertama kali Nabi? Nggak bisa dia. Lebih nyambung masalah loh, bener. Bang Zuma. Banyuma paling sabar menghadapi orang yang Itu kasihan. makanya Iya, perwujudan Allah Bapa Bener sih. secara Mamula sih. inkarnasi, kesatuan anak dan Bapa, Mamula dan sih. Bapa secara inkarnasi. Makanya mereka itu kesatuan. Ya, itu asalnya imanmu. Allah begitu. Itu Yaitu satu imanmu, Allah. kawan. Itu imanmu, kawan. Silakan. Tapi Yesus mengatakan Bapa dan aku dua. Itu imanmu kan? Oke, silakan aja dengan imanmu. Bungkus. Itu berbicara dalam kemanusiaannya, tapi berbicara dalam keilahiannya. Dia menyatakan- Di mana dia Yesus berkata dirinya, di mana Yesus menampakkan keilahiannya, di mana? Aku dan Bapa adalah Oke. satu. Pertama, Itu otoritasnya sebagai Tuhan, yaitu mengampuni dosa. Yesus berkata, di mana Yesus mengatakan aku mengampuni dosamu, di mana? Ayo, di mana? Saya tutup Yesus channelku. kan berkata, dosamu sudah diampuni kan? Yesus berkata di Memalukan. saya lupa ayat itu. Memalukan. Dosamu telah diampuni. Yang saya minta di mana Yesus berkata dosamu telah aku ampuni, mana? Coba. Mana? Ya itu dia berbicara mengenai otoritasnya begitu. Bapa, ampunilah dosa mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Memalukan. Di Lukas 5:20, dia berkata, saudara dosamu sudah diampuni begitu. Siapa yang ngampuni? Ya, dia berbicara dalam keilahiannya. Iya, karena dia otoritasnya. nenekmu kiper. Inilah kau, kawan. Dalam keilahiannya itu Ini rusak. Rusak kau ini, rusak kau ini, kawan. Yesus itu wakil Tuhan, kawan. Ya. Bro, yang mengampuni dosa Bukan siapa wakil bro? Tuhan, dia Allah. Selalu Banyuma, saya tanya satu aja. Bro, yang mengampuni Rusak dosa itu otakmu.
Bro, yang mengampuni dosa itu A. Bapak, B. Yesus. Silakan jawab coba. Yesus. Bah. Kenapa bilang diampuni? Karena kuasa otoritas ada pada dia. Oke. Yesus ya. Yakin ya Yesus ya. Ya, karena dia pun Nah, berbicara. Terus bapaknya Yesus ngapain? Terus bapaknya Yesus ngapain? Kehendak ada di Bapa begitu. Rusak. Aneh, rusak memang. Inilah kalau abang ini masih makan babi kah? Seperti begini, saya begini, kalau seperti otak dan tangan. Kalau tidak ada otak, bagaimana tangan kita mau bergerak? Begitulah kira-kira. Oh gitu. Yang mana yang Yesus ini? Yang otak atau yang tangan? Itu ini analogi saja ya. Iya, yang mana yang Yesus? Membantu begitu. Yang Yesus mana itu yang ya Yesus? Tangan. Oh, tangan. Yesus ini tangan. Ya. Iya, Jadi betul. Tuhannya ini Bapak. Gitu. Keduanya satu hakikat, yaitu manusia begitu. Kan satu hakikat tangan dan otak. Nah, sekarang kalau sekarang kalau tangan ini lepas dari badan lalu dikasih roh, dikasih pribadi, dikasih kemudian kehendak sendiri, apa masih bisa disebut sebagai satu kesatuan? Sementara dia sudah memiliki kehidupan sendiri. Nah, makanya kalau tubuh tanpa otak kan mati. Gimana untuk Ya enggak, bergerak tanpa otak? sekarang Yesus ini punya otak sendiri dia. Punya roh sendiri, punya kehidupan sendiri, punya kehendak sendiri. Ayo, Kan makanya apakah dia masih dalam kemanusiaannya rohnya itu satu dengan bapaknya begitu. bagaimana inkarnasinya. ceritanya satu dengan bapaknya? Kan dia berkata aku dan Bapa adalah satu hakikat, yaitu Itu Allah lagi begitu. kembali lagi ke situ. Alamak. Kenapa Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu? Baca di dalam Yohanes 8:29. Dan dia yang telah mengutus aku, dia menyertai aku, dan dia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Aku dan Bapa adalah satu. Itu berbicara dalam kemanusiaannya, dalam inkarnasi yang dia, karena anak bukan Bapa secara inkarnasi, pribadi anak berbeda dengan pribadi Bapa begitu. Karena pribadi anak inilah yang menjadi sebagian yaitu karya penyelamatan dari Allah, yaitu bahwa anak yang akan menyelamatkan manusia dari dosa begitu. Saudara, tolong tunjukkan di mana Yesus berkata bahwa aku ini adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Anda dari tadi ngomong itu dari sisi kemanusiaannya, itu dari sisi kemanusiaannya, itu dari sisi kemanusiaannya. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya Yesus pernah mengajarkan kalau dia adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Di mana? Di perjanjian lama kan nabi-nabi sudah menubuatkan. Dia sendiri sebelum berinkarnasi. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan itu. Ya, Yesus kan Allah, makanya Allah sudah sudah memakai para nabi untuk menubuatkan diri. Justru karena Anda beranggapan, saudara, justru karena Anda beranggapan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, berarti dia yang punya otoritas untuk mengatakan itu, bukan Anda. Itu dari Alkitab, dari firman yang ada di Alkitab. Ya, Alkitab berbicara menjelaskan seperti itu karena sesuai dengan fakta begitu. Kenapa Yesus tidak mengajarkan? Kenapa harus Bible Anda, pengarang kitab Anda yang mengatakan? Kenapa bukan Yesus? Kan Yesus sudah memakai rasul-rasulnya. Untuk apalagi dia menulis sendiri? Kan dia sudah memilih para rasul. Iya, minimal dia bicara, minimal apa yang terjadi, dia berbicara, minimal dia yang ngomong. Bukan pengarang. Di mana dia ngomong kalau dia adalah inkarnasi Bapa? Ayo bang. Dia sendiri mengaku, barang siapa yang melihat aku, bagaimana engkau, si Filipus berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus berkata, bagaimana engkau mengatakan itu, barang siapa yang melihat aku sama dengan melihat Bapa. Kan Yesus sudah berkata seperti itu. Berarti siapa membunuh aku, dia sama seperti membunuh Bapa. Tidak, karena dalam inkarnasi tidak, karena dalam kemanusiaannya. Saya nyerah bang. Dalam kemanusiaannya. Anda hebat. Silakan. Gantian. Saya nyerah bang. Saya tidak bisa mengikuti kegilaan seperti abang ini. Yang saya tahu, begitu. Abang tidak mengerti masalahnya. Iya, saya Kalau tidak abang ngerti. Saya tidak ngerti. Iya, saya tidak ngerti. Silakan dengan keilmuan Anda, silakan.
Yang saya tahu menurut Yesus, saya tidak mau menurut orang Kristen karena saya tahu Kristen ini adalah orang yang kerasukan setan. Saya hanya percaya Tidak ada Yesus, Bang. Nabi Bang. yang bisa berkata, dia Bang, mengutus nabi-nabi. Siapa yang bisa mengutus saya nabi-nabi? hanya Yesus percaya sendiri berkata. Yesus. Udah Bang Logos. Yesus berkata di dalam ganti. Yang lain diam Yesus dulu, ah. berkata Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang diperintahkan kepadaku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kalau Yesus berkata, aku mengutus malaikat, aku mengutus nabi, aku mengutus setan, itu bukan ucapannya sendiri. Dia adalah wakil Tuhan di atas muka bumi ini yang diperintahkan untuk menyampaikan apapun itu yang dia ingin katakan. Anda ini sakit, Anda butuh obat, Anda butuh dokter. Tar dulu, Berobat dulu, Minta diam dulu kau, diam dulu. Berobat dulu, Bang, berobat, Bang, berobat. Coba saya edukasi dulu berdua ini, Bang, coba izin ya. Iya. Mas Aha, dengarkan saya, Mas Aha. Iya Bang. Oke. Sampai nih, Logos, dengarkan saya, Logos. Anda bertiga dengarkan pertanyaannya ya. Anda bertiga jawab nih. Apakah Yesus dan Bapa itu sama? A sama, B tidak. Mas Aha dulu. Ya jelas tidak sama. Bang. Dalam pribadi secara Satu-satu pribadi beda. dulu. Satu-satu dulu. Udah saya ulang. Satu-satu jawab. tiga Ini cerdas pribadi. cermat. Macam Nanti saya sebut namanya baru menjawab. Anda tidak boleh memberikan penjelasan, tinggal memilih yang sudah saya siapkan. Pertanyaan, apakah Bapak dan Yesus itu sama? A sama, B beda. Mas Aha dulu. Ya itu tidak sama Bang, jelas itu. B beda ya, oke. Logos, A sama, B beda. Logos, silakan. Secara inkarnasi beda karena Beda, pribadi. cukup, beda. Secara Udah diem, nggak usah pakai secara. Keluarga, A sama, B beda. Inkarnasi pula agama ular tua. Keluarga, A sama, B beda. Jawab. Sama kayak orang itu. Apa itu? Nah, berbeda anak dan bapak. Oke, berbeda. Baik. Tinggal Logos ini, Logos. Yesus sama nggak dengan Bapak? A sama, B beda. secara hakikat dan keberadaan Secara sama, tapi lagi, secara inkarnasi terus. beda pribadi. Kasih juga orang Kenapa menjelaskan. begitu? Saya nggak minta menjelaskan, jawab dulu, pilih dulu, Karena baru menjelaskan. Begini, karena Saya Anda ulang pertanyaannya. Saya ulang pertanyaannya. Apakah Bapak dan Yesus sama? A sama, B beda. Pilih dulu jawabannya, baru jelaskan. Silakan. Secara apa nih inkarnasi? Apa Secara orang gila. Secara orang gila, silakan. Dalam eksistensinya. Maka. Yang kali kan Mbok? Angkali kan Yesus sama dengan Bapa. Angkali kan nih. Sama dengan Bapa karena keduanya adalah Allah. Secara orang gila. Karena keduanya adalah Allah gitu. Angkali kan nih. Memang bodoh lah orang ini. Yohanes 17 nomor 3. Gantian dulu cuma aku Hidup, tanya, jangan sama hidup si kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Malah kau jadikan dua-duanya Tuhan. Memang kau bahlul, butuh obat kau kawan. Aku mau bertanya sama Bang Zuma, boleh? Lu harus jelaskan dulu kepada temanmu sesama Kristen ini, masa kasih tahu dia Yesus adalah Bapa itu beda, biar dia pintar dikit. Nah, kau bertugas dulu kau. Oke. Masa jelasin sama dia. Jadi begini Bang Logos ya. Hubungan antara Yesus dengan Randy. Bapaknya itu sama seperti hubungan Abraham dengan Ishak gitu loh. Jadi mereka ini dua orang yang berbeda. Nah, namun karena hubungan mereka ini bapa dan anak bisa dibilang satu. Maksudnya seperti apa? Contoh, ketika Tuhan mau memecah kerajaan Israel, Tuhan berfirman kepada Salomo, aku tidak akan memecah kerajaan ini selama kamu masih hidup, karena aku mengingat Daud bapamu. Nah ini kan bukti kalau bapak dan anak itu satu, seperti itu ya. Waktu Yesus yang waktu Yesus ada di bumi, Bapa ada di surga, yang mana yang Tuhan yang asli? Ya, kalau Tuhan pengertiannya pencipta langit dan yang bumi, ya itu Bapaknya, gitu loh. Kalau Yesus sebagai apa? Kalau Yesus itu sebagai raja yang dituhankan, disembah, karena dia buset raja. dah. Kenapa begitu Bang? Karena begini Bang, gini Bang. Yesus itu memang Yesus itu tidak maha kuasa, betul Bang Andi. Ya, itu mujizat Yesus itu dari Bapaknya. Namun menurut 1 Samuel 8 ayat 7 ya kan,
ketika bangsa Israel menolak Tuhan sebagai raja mereka, maka orang-orang yang menduduki jabatan raja Israel itu, jabatan yang sebelumnya diduduki Tuhan itu, maka dipanggil Tuhan gitu loh. Jadi Saul, Daud, Salomo, Rehabeam, Yosia itu dipanggil Tuhan gitu. Oke. Waktu Yesus berdoa kepada Bapa, Yesus sebagai apa? Sebagai anak ya. Anak itu posisinya Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau Tuhan sebagai Raja Yehuda, dia Tuhan gitu loh. Tapi dia tidak bukan sang pencipta langit dan bumi, bukan bang. Itu bang. Jadi Yesus diciptakan. Iya diciptakan ya. Oh pintar. Ya udah selesai. Yesus diciptakan. Logos, Yesus diciptakan atau tidak? Tidak. Wah, masa tidak katanya masa? Karena Yesus itu dilahirkan bukan diciptakan. Arti diciptakan itu yaitu dari yang tidak ada menjadi ada begitu. Karena manusia kan sudah ada sejak Adam gitu. So, orang Indonesia. Karena Yesus kan manusia. Apa sebelumnya belum ada manusia? Apa Yesus manusia pertama? Kan tidak. Jadi Yesus itu dilahirkan bukan diciptakan begitu. Jadi saya ini bukan ciptaan. Ya sebagai manusia, memang manusia itu diciptakan begitu. Tapi kak manusianya Bang Juba ini sebelumnya. Saya ini dilahirkan, saya bukan diciptakan. Itu dari tidak ada menjadi ada kan gitu. Hei, maka jadi saya kan ini gitu. dilahirkan, saya tidak diciptakan, saya dilahirkan. Ya, apa lu? betul, Apa lu? itu lebih bagus. Nah, berarti Itu- saya tidak diciptakan. Tidak dilahirkan. Berarti saya ini adalah sesuatu yang dari dulu ada. Saya ini kekal, karena bukan ciptaan. Karena kan Bang Zuma ini kan manusia. Apakah sebelumnya manusia belum ada sebelum Bang Zuma lahir? Apa Bang Zuma manusia pertama? Kan tidak. Lah, sama seperti Yesus. Mamaknya dulu baru Yesus. Apa bedanya? Mamaku Kan dulu baru kan aku. Dilahirkan bedanya di mana? melalui tanpa proses biologis. Yesus itu dilahirkan Kata siapa? tanpa proses Kata siapa? biologis. 9 bulan dia di dalam rahim. Untuk menjadi dewasa dia butuh tete, dia butuh nyunyup, nyum. Mamanya nyema. Yang masuk di sini bukan kelahiran secara hubungan badan begitu. Lah apa bedanya? Apa bedanya coba? Apakah Tuhan tidak mampu menciptakan kemudian manusia tanpa ayah? Tak mampu. Apakah Tuhan tidak mampu membuat seorang wanita ciptaannya untuk hamil tanpa suami? Enggak mampu. Hah? Alamak. Karena semua harus melalui proses begitu, tidak langsung. Yesus itu melalui proses seperti langsung juga. ada Dia di- pada mulanya adalah firman. Dia punya proses. Bapak pada mulanya firman. Bapak ini pada mulanya firman juga. Apa yang kalian diskusikan nggak bermutu? Nah itu dia makanya teman kau ini mutar-mutar. Bang Suma bukan ciptaan, tapi Bang Suma adalah dilahirkan. Kolose 1 ayat 16. mati Ini aja. dia. Nah, dengar Bang Suma bukan ciptaan, tapi Bang Suma adalah Udah mundur dulu itu. Kolose 1 ya. Jadi Yesus itu bukan ciptaan ya, melainkan pencipta. Itu dia. Lebih parah lagi nih ya. Pusing aku lihat kalian. Gak ada yang waras kalian. Habis dari ini kau makan dedak lagi. Dengar dulu kau makan hapa, kau bahasa makanan babi itu apa hapa. Jangan kau bilang aku makan dedak, gantian kau pun makan dedak juga bisa juga. Biar ku terangkan samamu. Kolose 1 ayat 16 menyatakan gini dia, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam dia ini, di dalam Kristus Yesus ini telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam Kristus Allah menciptakan segala sesuatu menggunakan firman, dan firman Allah inilah yang telah mengambil bagian dalam daging menjadi Yesus. Itu dia. Jadi pada saat penciptaan Ini pasirnya Banjuma banyak banget. apa itu? Jadi di situ telah bekerja Tritunggal itu. Berfirmanlah Allah. Jadi firmannya itu yang bekerja mencipta. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana Allah menciptakan ini? Menggunakan firman. Siapakah firman itu? Firman itulah yang dialah yang
mencipta itu yaitu Kristus. Wah, Udah Jadi- paham ya jadi- kalau situ? jadi Bapak Dan beryesus. Yesus bukan ciptaan, tetapi Yesus adalah pencipta. Bah. Itu Yang menciptakan kepalamu Maria itu siapa? Kau kebanyakan Apalagi, makan dedak tanyakan kau apa? itu. Tanyakan apa? Coba saya tanya dulu Bang Yoma. Oh, Yang boleh, menciptakan boleh. bunga Kebanyakan Maria makan siapa? dedak. Nih kalau makan dedak begini, makanannya Kalau dedak. makan apa kau cuma makan apa keong busuk itu pertanyaan ujo kau. Kurangi makan dedak, kurangi makan apa? dedak, kurangi. Masa Yesus bukan ciptaan? Oh, enggak, dia pencipta cuma. Kau jangan ngarang, kau jangan. Oh, jadi dia yang menciptakan mamanya gitu? Oh, apa? Dia yang menciptakan mamanya? Dia bahkan Yesus ada sebelum udah dikatakan. Saya dia tidak tanya itu, saya tidak Dengar, tanya itu. jangan- Saya Aku tidak tanya sudah- itu. Saya tanya, apakah Yesus yang menciptakan mamanya? bahkan dia sudah ada sebelum Abraham. Saya tidak tanya itu jurus setan yang saya tanya. Apakah Yesus yang menciptakan emaknya? Dasar pemakan dedak. Otak isinya ampas. Di mana Yesus menciptakan Maria? Habis itu dia ciptakan dulu mamanya. Mama, aku ciptakan dirimu. Jelup, aku masuk ke dalam rahimmu ya, Ma. Makanya kau kan itunya dalil-dalil bodoh kalian. Tawakan kebodohannya. Lu kayak gimana kau tertawakan dirimu sendiri? Mana lah mungkin seorang anak menciptakan ibunya sendiri? Aku nggak berharap kau percaya. Aku tahu kau nggak akan percaya dan kau kerjaanmu hanya memelintir. Nggak apa-apa. Yang lain lagi Bukan gimana? masalah percaya tidak percaya. Kamu Apa ditertawakan sama orang. Mana mungkin ada anak menciptakan ibunya? Sekarang ku tanya samamu, tua mana Maria daripada Yesus? Rusak otak kau Bukan kan? diciptakan tapi dilahirkan. Siapa suruh kau Ada jadi sebelum Abraham Kristen? ada. Siapa suruh kau jadi Kristen? Duluan Ada aja mana? manusia Duluan mana Maria dengan Yesus? Tua mana? dilahirkan, bukan diciptakan. Tua mana Maria dengan Yesus? Tua mana? Yesus Tua mana? sudah ada. Tua mana? Saya Kau tanya jangan tua umur. mana? Saya tidak tanya. Yang saya tanya tua mana, Maria atau Yesus? Tua mana? Kalau kau mengarahkan kepada kelahirannya, tubuh kemanusiaannya, memang dia Lalu kau mau bahas anak apa Maria. ini? Kau mau bahas apa? Kau mau bahas apa? Jangan kayak gitu bahasanya. Jangan suara hidung Kurangi kau pakai. makan dedak makanya. Kurangi makan dedak. Makanya otakmu kayak gini. Masa kau katakan lebih tua anak daripada ibu? Pak, kalau masa yang ditanya normal, masa mana lebih tua Yesus daripada Maria masa? Iya jelas Maria lah. Nah, pintar masa. Maria. Jadi kan Nah, kalau yang lain ini Kalau lebih tua ditanya mana? umur, Yang mana lebih tua kalau Yesus atau Maria Yesus itu tidak kandungnya? diciptakan, Lebih tua Yesus Yesus. dilahirkan. tetapi Yesus sudah Aku ada. melahirkan sebelum Maria Abraham curhat ada. ke Elizabeth. Paman, ya kenapa paman? Aku melahirkan Tuhanku sendiri loh. Aku netein Tuhanku sendiri. Aku cebokin Tuhanku sendiri. Rusak kalian itu pemakan dedak kalian itu. ya, Ayolah diskusi pakai otak napa? Pakai otak Iya. napa diskusinya? begini Bang. Nggak begini. apa-apa ya cuma daripada Lu jangan diskusi pakai keranjang kuning. Udah Bang Andi, layan dulu Bang Andi sebentar. Iya. Masa lu layanin dulu masa dia bilang tua Yesus daripada